dengan kelengkapan atributnya. Sebagai contoh, kalau dia levelnya anggota, ya dia harus punya Gada Pratama. Kalau Gada level Dandu harus punya Gada Madya, dan seterusnya. Bahkan sekarang kalau tuntutan dari peraturan yang baru, Perpol nomor 4 tahun 2020, di pasal 27 itu malah Satpam, setiap anggota Satpam itu harus memiliki kompetensi Gada Pratama, Madya, atau Utama. Jadi beda antara pelatihan yang biasanya dilaksanakan itu hanya untuk mencari legalitas, yaitu berupa ijazah dan KTA. Itu pelatihan yang mandatori sifatnya. Tapi sekarang ada kewajiban lagi, karena Satpam sudah profesional, maka harus memiliki sertifikasi profesi yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. Itu kalau standar standar yang benar, ya, harus komponennya harus dipenuhi dulu, aspek regulasi maupun aspek sarana prasarananya. Ya. Suatu itu sarana prasarana pengamanan apa? Kalau di standar sarana prasarananya Satpam ya harus punya borgol tungkat. Kemudian untuk pemeriksaan misalnya orang keluar masuk, paling enggak ada metal detektor atau sebutannya mereknya ada karet itu ya. Ada under mirror untuk ngecek kendaraan. Kemudian kalau untuk akses keluar masuk orang yang sangat urgent, sangat daerah terbatas, terlarang, harus ada misalnya fingerprint atau akses berupa card atau card akses itu bisa kita pakai. Ya. Kemudian ada piranti lunak, pengamanan apa yang dimaksud dengan piranti lunak? Di dalamnya termasuk pedoman-pedoman yang digunakan sebagai acuan untuk menyelenggarakan operasional pengamanan. Ya. Paling enggak kalau di sebuah lingkungan satuan pengaman itu harus punya, misalnya yang pertama Undang-Undang Nomor 2 itu harus punya dalam bentuk hard copy ya sebagai panduan. Kemudian punya Perpol nomor 24 sistem pengamanan harus punya. Kemudian berikutnya harus ada eh, Perpol 4, Perpol 2, Perpol 1. Bahkan sekarang yang terbaru ada kewajiban eh, gara-gara ada kasus Kanjuruhan. Kasus Kanjuruhan itu menarik di dunia. Kenapa? Salah satu personil satpamnya, chief security-nya atau pengelola keamanan stadion itu termasuk orang yang menjadi tersangka. Salah satu kelalaiannya apa? Karena dia nggak punya dokumen analisa risiko keamanan. Ya. Makanya kalau harusnya kan seorang pengelola keamanan itu punya, kalau punya identifikasi dokumen analisis risiko keamanan, ketika terjadi chaos atau kalau di Kanjuruhan kemarin terjadi tumpukan massa yang berlebihan, itu kan harus ada mitigasinya. Ya. Walaupun memang dalam pemicunya itu adalah kesalahan dari institusi Polri yang mengeluarkan tembakan gas air mata, tapi ada sisi lain yang SOP-nya nggak jalan. Orang sudah berjubel tapi pintu akses untuk keluar stadion itu nggak dibuka. Ya, akhirnya orang kan banyak terinjak-injak di dekat pintu akses keluar. Nah, itu salah satu kelalaian dari pengelola karena tidak menerapkan manajemen risiko keamanannya. Dia nggak punya data analisis risiko keamanan. Jadi ketika terjadi kontingensi, apa yang dilakukan, nah, itu bisa berdampak hukum. Salah satu contohnya itu. Kemudian harus ada dokumen-dokumen. Dalam sebuah pengamanan itu paling tidak ada rencana pengamanan 1 tahun. Di dalam rencana pengamanan itu sudah terdetermin nanti ada pola pengamanan seperti apa, konfigurasi keamanan apa, bentuk pengamanan, sasaran pengamanan, kemudian metode pengamanan seperti apa, targetnya seperti apa, terus rencana pelatihan selama 1 tahun itu apa saja, itu ada di Renpam. Termasuk di dalamnya nanti
ada pembagian plotting, termasuk struktur organisasi Satpam, eh, job desk, masing-masing pos itu instruksi kerjanya apa, pos satu, pos 2, semua diidentifikasi, dituangkan di dalam rencana pengamanan itu yang dibuat 1 tahun sekali. Ya. Selama 1 tahun harus membuat Renpam. Kemudian dokumen yang kedua, selain ada Renpam harus ada rencana kontingensi. Formatnya juga sudah ada di lampiran B Perkap nomor 24 tahun 2007. Ya, lengkap di dalam Perkap itu. Dokumen berikutnya apa? Ada rencana kegiatan, ada analisa analisa evaluasi rencana kegiatan per bulan. Terus yang paling utama untuk menjalankan operasional itu sudah ada SOP, sudah ada dan lain sebagainya adalah standar operasional prosedur atau SOP. SOP harus mencerminkan seluruh kegiatan proses bisnis sebuah perusahaan. Kalau proses bisnisnya di lembaga pelatihan atau di lembaga yayasan hidayatullah, ya mulai eh, pendaftaran siswa atau santri baru itu harus ada udah dibangun SOP-nya. Dari santri mendaftar sampai nanti kelulusan itu harus ada SOP-nya sehingga ada panduan bagi satpam untuk melaksanakan tugasnya. Termasuk yang kecil-kecil seperti kalau terjadi insiden apa yang harus dilakukan, siapa berbuat apa, harus detail. Ya. Ini dari sisi dokumen. Jadi banyak memang kalau kita mau penuhi untuk standar pengamanan, piranti lunak perundang-undangan, kemudian ada dokumen-dokumen Renpam, Renkon, SOP, nah, itu harus kita penuhi. Ya. Ini dari standar pengamanannya. Kalau dari penetapan suplemen berikutnya ada penetapan dan pembinaan area pengamanan. Ini terkait juga di eh, elemen 2 sebelumnya. Harus ada pembagian zona-zona. Oh, antara yayasan dengan lokasi area kita adalah Yayasan Hidayatullah. Kemudian area yang sangat vital, yang sangat utama itu mana? Contohnya di area yang vital misalnya di lokasi kantor direktur atau kantor pimpinan tertinggi itu vital. Kemudian tempat-tempat kelas itu menjadi tempat yang vital, silakan. Ya. Kemudian batas-batas antara area inti itu ada jelas. Oh, batasnya adalah gedung, ada pagar, adalah ini jalan ini atau pagar apa. Kenapa? Itu nanti untuk membedakan orang masuk akses ke situ. Ketika itu dinyatakan sebagai daerah tertutup atau terlarang, otomatis ada batasnya. Sampai mana sih batasnya orang masuk keluar masuk? Nah, jangan samakan daerah terbebas dengan daerah terbatas terlarang. Semua orang bisa masuk. Ya. Case yang sering terjadi itu untuk menetapkan batas antar zona itu yang kadang tidak dibikin. Ya. Kemudian dari masing-masing daerah ini ditetapkan pengawasannya masing-masing oleh pemangku yang kepentingan. Oh, kalau daerah ini itu menjadi tanggung jawab arena siapa. Nah, kemudian pembinaannya itu dilakukan oleh siapa. Masing-masing jangan hanya mengandalkan kepada petugas satpam yang eh, sifatnya jaga pada saat itu. Tapi di luar dia tugas jaga, dia harus mempunyai tanggung jawab juga untuk melakukan pembinaan kepada ring-ring luar istilahnya lebih, ring luar kepada daerah sekitar. Jadi satpam harus peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar kita melalui pembinaan-pembinaan, bisa sambang sambang lokasi, kalau di Kepulauan namanya sambang desa, sambang masyarakat, door to door, paling enggak silaturahmi sering menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan warga sekitar. Ini dari penetapan pembinaan. Suplemen berikutnya ada konsep umum pengamanan. Di dalamnya ada rencana desain pengaman, ada strategi langkah jangka waktu yang diperlukan anggaran. Ini bentuknya dalam Renpam, rencana desain pengamanan. Ya. Di dalamnya ada strategi yang harus dilakukan, ada jangka waktu, anggarannya berapa. Setelah itu dibuat rencana kontingensi.
Dan katanya kontingensi bukan hanya rencana kontingensi terkait dengan keselamatan dan kecelakaan kerja. Namanya kontingensi bukan hanya berhubungan dengan bencana alam, bukan hanya berhubungan dengan kebakaran, termasuk rencana kontingensi yang berkaitan dengan keamanan. Kalau ada unjuk rasa, apa yang dilakukan? Kalau ada ancaman terorisme, apa yang diperbuat? Kalau ada apa kunjungan istilah yang luar biasa VIP atau orang dari Arab Saudi datang ke situ dengan tokoh yang sangat terkenal, apa yang dilakukan kontingensi, ya, karena kegiatan yang di luar normal seperti biasanya itu dinamakan kontingensi. Berikutnya ada subelemen personel satpam, personel pengamanan. Ada jumlah kebutuhan personel pengamanan. Cara menentukan itu bukan cuma dari luas area, tapi yang paling utama adalah dari kajian analisa analisis risiko ancamannya. Ya. Saya pernah menjadi penjala di salah satu kementerian. Itu dia nanya, Pak, untuk jarak radius 100 meter, saya harus menetapkan berapa satpam. Saya katakan nggak bisa menentukan jumlah satpam itu berdasarkan luas areanya. Yang paling utama adalah risikonya. Kalau itu daerah lapangan luas, nggak ada risiko apa-apa, ya ngapain dijaga sama satpam. Tapi kalau ruangan itu walaupun 10 kali 10 meter, di dalamnya ada intan permata perhiasan nilainya triliun, ya harus dijaga oleh banyak satpam. Tinggal kita menghitung bagaimana nilai aset itu dengan perbandingan biaya keluar kosnya. Jadi nggak bisa menjadikan sebuah parameter. Kalau saya menentukan satpam, jumlah personil satpam berdasarkan dengan luas area. Ya. Yang paling utama itu adalah risiko, hasil kajian analisa risikonya dulu seperti apa. Kalau mau risikonya berat, ya harus ada satpamnya yang banyak kan itu. Kemudian kekuatan personil dalam shift. Eh, perlu dipahami Bapak semua bahwa di dalam peraturan Polri itu ada SKB, surat keputusan bersama antara Kapolri dengan Kementerian Tenaga Kerja yang mengatur tentang shift tugas satpam. Di dalam aturan itu, satpam tetap kerja itu dalam satu hari itu 8 jam. Artinya dalam satu minggu itu 40 jam. Di luar daripada itu, kalau sesuai undang-undang ketentuan, itu harus ada insentif udah lembur. Dan lembur itu harus sesuai dengan ketentuan dengan Kementerian Tenaga Kerja. Boleh nggak Pak, saya di tempat saya kerjanya 12 jam, bukan 8 jam. Oh, boleh-boleh aja, sah. Mau 8 jam juga boleh. Tapi komitmennya tetap aturan satu minggu itu hanya 40 jam sesuai ketentuan perundang-undangan. Satu hari 8 jam. Nah, dan itu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja. Jadi kalau mau buat shift 12 jam, ya boleh silakan. Jadi satu hari 24 jam itu hanya dua shift. Boleh. Tapi yang kalau ancaman apa tingkat tingkat operasionalnya nggak terlalu urgent, nggak terlalu apa kredit boleh. Tapi kalau normal itu yang sebenarnya adalah 8 jam per hari atau 40 jam setiap minggunya. Itu standar kerja satpam. Karena di SK bersama itu pun dicantumkan bahwa apabila lewat dari jam itu karena menggunakan 12 jam harus ada kompensasi terhadap anggota satpam yang bersangkutan. Ya, jadi peraturannya ada. Kemudian kita harus memperhatikan juga kekuatan atau jumlah personel Polri sesuai dengan PKS. Kalau kita membuat perjanjian kerjasama, PKS itu perjanjian kerjasama, bukan partai. Jadi kalau kita membutuhkan personel satpam, minta bantuan, kita harus membuat namanya MOU dan membuat PKS pedoman pelaksanaan. Ya. Tergantung dari kebutuhan kita berapa. Ya.
mau menggunakan Polri boleh, kalau memang kondisinya atau tingkat kerawanannya itu melebihi ambang ambang normal. Bolehkah kalau saya menggunakan dari TNI misalnya, boleh nggak Pak kalau eh, eh, tempat yayasan itu di backup sama TNI aktif? Ah, itu mau ditanya, Pak. Hmm, mau ditanya, Itu mau saya ditanyakan tanya dulu dulu. kan Pak. Ya, Terlambat. ya Ya, gini, standar Pak. pengamanan tadi. Kalau Apakah menggunakan mereka itu, misalnya TNI Polri, misalnya ada yang sudah pensiun gitu kan, apakah mereka tetap harus mengikuti pelatihan satpam dulu gitu? ah, baik Pak. Jadi ini selama dia berkecimpung di dunia satpam, itu mau backgroundnya satpam, mau backgroundnya polisi, TNI, pangkatnya mau kopra, mau jenderal, tetap dia harus sekolah satpam. Makanya saya Hmm. kadang memberikan motivasi kepada teman-teman satpam, betapa bangganya satpam itu ya. Kenapa? Orang polisi itu sudah ada Lemhanas, ada Ya betul. Suspati, udah pangkatnya jenderal, pensiun, ya jadi satpam ikut garda utama gitu loh. Iya, iya. Berarti Oh kan gitu. satpam sekolah paling tinggi, Pak. Kan gitu. Betul, betul. Kenapa? Saya peserta kalau pelatihan garda utama saya itu Brigjen, kemudian Kombes itu banyak. Bahkan Pensiunan. Mantan Kapolri Pak Rusman Hadi, mungkin pernah dengar Pak Rusman Hadi, itu pernah ikut garda utama di saya. Oh. Oh. Dan kemarin, kenapa dia ikut garda utama, Pak? Ya kalau dia nggak garda utama, surat izinnya nggak keluar, Pak. Surat izin untuk BUJP-nya, untuk untuk apa, penyedia jasa keamanan nggak keluar. Karena sekarang Mm-mm. syarat syarat utama membuat sebuah BUJP, membuat apa, izin perizinan satpam, mengelola satpam, Oh, harus ada itunya. harus punya garda utama, direktur utamanya, Pak. Makanya itu menjadi kewajiban. Banyak teman-teman saya yang dari Purna mau pangkat jenderal, mau kombes, ya dia ikut. Makanya kalau ada yang itu, kadang saya ledeki, mohon maaf, saya duluan kali. Nah, jadi Polri walaupun dia, apalagi di Angkatan Laut, Pak, di Angkatan Marinir itu masih aktif, yang kombes, yang kolonel, yang brigjen itu, yang Angkatan Laut, itu 1 tahun menjelang pensiun, atau berapa bulan menjelang pensiun itu, ada pelatihan khusus garda utama, Pak. Dan itu Oh. ditenderkan. Mm. Nah, makanya kalau ngajar itu kadang isi satu kelas itu hanya tentara semua, pangkatnya kolonel-kolonel itu ya udah biasa, karena tiap tahun dia ada programnya di Angkatan Laut itu. Oh, oh, oh. Itu lewat apa namanya, balur, badan penyaluran. Jadi itulah hebatnya teman-teman di TNI. Dia justru membuka peluang teman-teman yang sudah purna itu untuk terjun di dunia security. Nah, kalau saya nyampaikan materi itu, pilihan pilihan Bapak dua, mau jadi tetap kerja jadi satpam atau jadi pengusaha satpam kan gitu. Iya, iya, Kalau iya. jadi pengusaha satpam, nanti resikonya seperti ini, Pak. Kalau jadi pekerja satpam seperti ini gambarannya. Akhirnya mereka kadang begitu masuk, begitu mendalami ilmu satpam, wah, ternyata memang ilmu satpam itu beda dengan ilmu-ilmu yang dia udah pelajari baik di Lemhanas maupun di mana. Beda, Mm. karena memang spesifikasinya kita itu dituntut untuk profesional sebagai petugas keamanan swasta, kalau istilahnya begitu. Ya. Iya. Nah, itu menjadi pembelajaran kadang teman-teman yang dari Purna, kenapa dia ingin menjadi satpam. Padahal satpam pensiun nggak ada yang jadi polisi, tapi polisi pensiun jadi satpam kan itu. Iya, iya. Nah, itu yang menarik kalau kadang di tempat pelatihan kita, Pak. Ini tentang konfigurasi pengaman, Pak. Jadi dalam harus lengkap, semua komponen-komponen ini harus dipenuhi. Ya. Tapi semua akan bermuara pada yang paling utama itu akan selalu ada kajian analisa risiko,
kemudian dituangkan dalam sebuah bentuk produk dokumen, ada rencana pengamanan, ada rencana desain pelatihan, ada rencana kontingensinya. Kemudian harus punya SOP. Kalau sudah 4 punya itu sudah memenuhi unsur-unsur lain secara otomatis, nanti personil juga akan sudah sesuai dengan ketentuan. Ya. Jadi sekali lagi, kajian analisis risiko dipakai juga untuk menentukan jumlah personil. Saya menetapkan 5 personil, 3 personil, 6 personil, ya kajian analisis risiko dulu seperti apa. Ya. Kemarin saya ke sekolah alam di Depok di Sawangan itu. Ya. Saya eh, awalnya cuma bilang, Pak, saya minta satpam. Saya kira mereka mau dikelolakan ke outsourcing gitu, atau mau cari satpam untuk outsourcing. Begitu aku asesmen ke sono, ternyata luas sekolah alam itu luas dan nggak ada batas perimeter sama sekali. Iya, iya. Satpamnya jaga pada malam hari cuma satu. Ya. Iya. Satu. Terus aku tanya, selama ini nggak ada kejadian, Pak? Nggak ada pencurian? Nggak apa-apa yang mau dicuri di sini nggak ada yang... Loh, katanya nggak ada yang bermanfaat. Saya bilang, itu komputer nggak bermanfaat, Pak. Laptop nggak bermanfaat. Ya paling alat... Hebat, Bapak menganggap bahwa laptop, komputer itu nggak bermanfaat. Itu sudah... Bapak berarti orang kaya banget, aku bilang. Itu kan aset, Pak, aku bilang. Ya, alhamdulillah. Mungkin Ya karena tidak selama sanggup ini membiayai, Pak, membiayai keamanannya. eh, nggak sanggup membiayai keamanan tapi menganggap aset nggak berharga, kan lucu, Pak. Nah, makanya saya katakan gini, Bapak kalau menganggap itu bukan aset itu keliru, Pak. Kenapa? Kalau Bapak hilang laptop, Bapak pasti ngitungnya kan cuma hilang laptop harga 5 juta misalnya. Padahal isi laptop itu Bapak nggak pernah hargai itu. Hmm. Data-data yang ada di laptop, produk-produk Bapak yang ada di laptop itu, Bapak nggak pernah menghargai. Padahal itu nilainya lebih penting daripada harga laptop. Nah, makanya begitu saya kasih, oh iya Pak, bener ya Pak, kalau data saya hilang saya pusing. Nah, Bapak pusing itu nggak bisa dibayar 5 juta Pak. Karena apa? Informasi itu lebih penting daripada bentuk fisik laptopnya. Ya. Data-data dokumen di laptop itu lebih penting daripada fisik laptopnya. Makanya harus ada backup. Gitu. Terus kaitan dengan satpam gimana Pak? Kalau Bapak menggunakan satpam harus profesional. Dalam arti apa? Contoh Pak, sekarang Bapak menjaga orang satu di sini malam hari. Kan alasannya pasti dia orang sini Pak, centengnya sini kan. Iya Pak, dia orang tokoh masyarakat. Nah, itu asumsi yang keliru Pak. Bapak harus sebenarnya lebih curiga. Orang di sini adalah justru harus dicurigai Pak. Kenapa? Dia tahu lokasi sini kok Pak. Lebih berbahaya, Pak ya. Lebih berbahaya, bilang gitu Pak. Itu ancaman yang terbesar justru dari dia Pak. Karena dia lebih paham semuanya. Makanya terus akhirnya diskusi-diskusi lain bagus sebagainya. Udah Pak, nanti tolong di asesmen dulu Pak, saya kebutuhan satpamnya berapa dan ya Bapak harus terbuka dengan saya, asetnya apa saja. Kalau Bapak nggak sebutkan aset-asetnya, Bapak sembunyikan, saya nggak bisa menentukan jumlah satpamnya. Nah, dari situ akhirnya terbuka dia menentukan asetnya semua dikasih ke saya. Ya ternyata banyak, bahkan dia nyimpan ada di kas. Salah satu ruangan itu ada kas penyimpanan uang untuk belanja kebutuhan sehari-hari itu nominalnya lumayan gitu loh, dan itu bentuk cash uangnya. Wah ini kan saya Bahaya. tanya satpamnya tahu nggak tempat nyimpan uang ini Bu? Tahu Pak lah, cakep dong Bu. Kalau bapak ibu menganggap bahwa ini bukan suatu risiko, ya karena apa? Karena belum terjadi, jadi menganggap semua itu aman-aman saja. Tapi nanti kalau udah terjadi baru ngomong, oh iya ternyata kecolongan juga kan gitu. Hmm. Nah, Ternyata ini Pak. orang dalam, Pak. Bahaya. Jadi ini tentang konfigurasi pengamanan, ini kaitannya dengan bagaimana kita membangun struktur pengamanan di dalam lingkup tempat kita kerja. Ya. Ya, kalau mau dipenuhi semua ini Pak, memang berat. Makanya saya sampaikan ke Pak Bapak semua, Bapak mau memposisikan diri sebagai satpam atau sebagai satkamling. Kalau sebagai Iya, iya. satkamling, nggak perlu pakai apa piranti lunak, nggak perlu kita eh,
bikin rencana kontingensi, nggak perlu bikin rencana pengamanan dan lain Perlu sebagainya. ada analisa. Iya, nggak perlu ada analisa. Yang penting Satkamling, Satuan Keamanan Lingkungan, ya jaga lingkungan masing-masing. Begitu. Dan itu Satkamling cukup dibawahi oleh perangkat-perangkat desa, di bawah Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, udah selesai gitu. Dan seragam pun bebas, nggak harus sesuai dengan Pakai sarung boleh gitu. oh boleh pakai sarung, Satkamling bebas, Pak. Nggak ada ketentuan seragamnya Satkamling. Nggak pakai celana juga nggak apa-apa. Wah, Sarung. itu yang ya nggak pakai celana nggak apa Pak, pakai sarung aja. Masuk angin nanti jadinya. Gitu Pak. Ini tentang konfigurasi pengamanan Pak. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan Pak. Iya Pak, mau nanya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Silakan, Putus Bas. nggak? Bas, Putus ya? ada dia. Halo, Pak Bas. Ya, ada pun tadi. Ada. Kirain habis kuotanya. Iya. Yang mengenai jumlah personil yang kita butuhkan tuh Pak. Misalnya Iya. kita punya gedung ya 3 lantai gitulah, gitu kan. Dan kita sudah analisa juga. Nah itu kebutuhan. Apakah tiap lantai itu memang harus ada satpamnya gitu Pak? Iya. A- Nah, bukan tiap Atau lantai ada kita satpamnya. atau Bapak udah kita ya kita anu aja lah, kita cukupkan dengan 2 personil sekali jalan gitu, dalam per 8 jam gitu Pak. akses 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 untuk ke lantai 1 2 berapa akses Pak? Aksesnya ada 2 akses Pak. 2 akses. Kemudian apa isi di dalamnya ke lantai gedung 1 2 3 Pak? Mungkin ya kalau di bawah itu kan biasanya ada ruang ruang umum ya, kayak tempat sholat itu, masjid. Nah, kemudian di lantai 2 itu memang misalnya ada tempat acara, kegiatan itu juga difungsikan sewaktu-waktu saja. Nah, kemudian di lantai atas misalnya ada tempat perkantoran lah begitu. Ya. Bapak memberikan lantai sebuah gambaran, lantai 2 ada tempat pertemuan, lantai bawah ada lantai 3 perkantoran. Kantornya isinya apa saja, Pak? Kantor itu isinya eh, ya para orang-orang ustadz-ustadz misalnya yang bertugas dan berkantor pada hari itu. Iya, ustadz di kantor itu ada para ustadz-ustadz. Terus harga apa yang dimiliki para ustadz-ustadz termasuk di kantor itu apa saja, Pak? Ya aksesnya banyak, asetnya banyak ya. Misalnya Ya, ada banyak nilainya berapa, Pak? nilainya. Saya belum bisa Nah, hitung. wah, maksudnya begitu, Pak Abbas. Jadi saya nggak bisa membayangkan sebuah itu kalau saya nggak asesmen sendiri. Oh begitu ya. Eh, Iya, iya, saya iya. nggak bisa menentukan personel sendiri kalau saya nggak lihat lokasinya. Oh, ini aksesnya ternyata cuma 2. Akses 2 itu bisa dijangkau oleh berapa orang? Bisa dimonitor dari jarak berapa meter? Kemudian Iya, alat bantu lain ada nggak CCTV? Ada iya, nggak parameter untuk pembatas antar antar gedung itu seperti apa? Ustadz di lantai 4 semua kantornya di lantai 4. Loh, masing-masing Ustadz misalnya setiap ke kantor bawa uang 1 miliar semua. Ya, saya harus amannya harus beda kan gitu. jadi tergantung analisa semesta ya, Pak ya. Iya, analisa dulu secara Resiko detail. ya. Oh, di ruangan Ustadz Hidayatullah, Ustadz Musa misalnya di ruangannya itu dia karena di rumah takut nyimpan emas uangnya disimpan di kantor karena takut Iya. diketahuan istrinya misalnya kan gitu. Istri pertama takut, ya kan? Nah, simpan di kantor. Nah, itu hartanya nilainya berapa? Kemudian ada lagi di situ ada misalnya buku tentang atau dokumen dokumen yayasan yang berisi tentang proses pembelajaran, strategi pembelajarannya Hidayatullah. Itu kan Iya, iya, dokumen yang berharga, Pak. iya, iya.
Pengamanan itu kan beda, Pak. Jadi kalau saya hanya diberi gambaran, asumsi, saya juga nanti jawabnya asumsi, Pak. Oh, Nah, makanya gitu. Kalau kalau mau asesmen benar harus diidentifikasi. Seperti tahap yang pertama saya jelaskan kemarin, Pak. Harus identifikasi dulu semua asetnya. Terus aset-aset itu ada risikonya nggak? Kalau di lantai 2 hanya ballroom, ruang kosong tempat pertemuan, ya nggak ada, itu adalah asetnya aset gedung, ballroom. Terus risiko ancamannya nggak ada, ya nggak perlu ada mitigasi lagi, Pak. Nggak dijaga mm-mm. pun nggak apa, kan gitu. Iya, iya, Karena memang nggak ada aset yang perlu dikhawatirkan hilang di situ. iya. Kecuali di dalam ballroom itu, misalnya ada seperangkat sound system yang harganya 1 miliar. Kemudian Mm-mm. ada di situ perlengkapan elektronik yang mahal, ada kamera digital yang mahal, dan lain Ada sebagainya. dekorasi yang mahal, Perlu kan? kan gitu, Pak. Tapi kalau Iya, nggak iya. ada asetnya, ngapain jaga gedung, kan gitu. Cukup dipatroli saja kalau gitu. Di Nah, pasar. udah selesai. Jadi semua tergantung dari nilai aset yang kita amankan. Nggak bisa Iya. kita langsung, wah sini karena 3 lantai harus 3 orang. Ya. Bahkan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu Pak, 12 lantai. 12 lantai itu satpamnya cuma 2, Pak. Begitu. Iya, karena apa? Setiap orang yang masuk ke gedung itu harus punya akses sendiri. Nggak boleh buka akses orang lain. Oh, karena sudah dibantu dengan Iya, sudah peralatan dibantu dengan teknologi. teknologi. Iya, Ada iya, iya. teknologinya, Pak. Jadi semua karyawan sudah dibekali dengan card sendiri masing-masing. Cardnya itu hanya bisa membuka ke Sehingga aset kebutuhan tertentu. personil tidak seberapa banyak diperlukan nih Pak ya. Nggak perlu, Pak, kalau memang sudah ada teknologinya dan aksesnya itu sangat terbatas. Kenapa? Akses keluar masuk hanya satu pintu gitu loh. Jadi Iya. orang masuk, contohnya saya punya punya kartu warna biru. Saya aksesnya warna biru. Berarti saya hanya bisa masuk ke daerah-daerah yang biru. Nah, ketika saya punya akses kartu merah, saya bisa masuk ke daerah semuanya, misalnya begitu. Dan itu sudah terkoneksi dengan sistem digital, ya, teknologi, jadi nggak bisa. Sama yang di perbankan, Bapak, kalau sekarang misalnya bertamu ke bank, contohnya bank yang sering masuk Bank Mandiri. Bapak ke Bank Mandiri itu ketika ke resepsionis cuma ditanya, Bapak mau kemana? Nah, mau ke lantai 3, Pak. Lantai ketiga, Biasanya ketemu langsung siapa? satpam yang Ini. bertanya Pak. Ya, resepsionisnya, bagian penerima tamu itu. Iya. Kemudian itu satpam satpam sekban semua, satpam perempuan. Nah, terus ninggal KTP-nya difoto, di scan. Setelah itu Bapak ngadap kamera, kamera kecil difoto, cekret, sudah selesai. Iya, iya. Selesai difoto, Bapak nggak perlu pakai kartu visitor dan lain sebagainya. Karena di komputer udah disetting bahwa wajahnya Bapak, identifikasi face-nya itu, Bapak hanya boleh ke lantai 3. Ketika Bapak Hmm. mau menyeberang ke lantai 4, itu di depan pintu sudah ada sejenis kayak iTab, kayak apa, iTab itu yang nyala terus untuk mendeteksi wajah kita. Ketika Bapak nempelkan ke pintu lantai 4, akan ditolak, nggak bisa. Hmm. Sudah secanggih itu Pak teknologi untuk Teknologinya pengamanan. luar biasa ya. Iya, jadi semua itu harus dianalisa dulu kebutuhan sarana prasarana kaitannya dengan untuk menentukan jumlah personilnya. Nggak bisa kita sekarang apalagi udah canggih, Pak. Hari ini pun ada pameran industri security di Kemayoran itu, ya. Bahkan didatangi oleh para pengusaha security dari Malaysia hari ini. Ya. Masih ada Sebenarnya ini Pak ya. hari ini di Kemayoran harusnya saya ke sana, Pak, karena ada kegiatan ngajar saya izin nggak ke sana. Iya, iya, iya. Karena dari Nggak asosiasi ngomong. ngundang saya kemarin dulu. Wah nggak bisa aku ngajar online, aku akhirnya batalin ke acara sono. Mungkin besok karena besok penutupannya masih sempat ke sana. Kayak gitu. Memang Gitu Pak Agus idealnya ya. itu Jadi satu pintu ya, Pak ya. Cuma kalau ya misalnya ada kejadian darurat, kalau cuma akses satu pintu itu bagaimana ininya? nggak Antisipasinya. akses pintu. Kalau di gedung-gedung itu kan ada akses tangga darurat, Pak. Ya. Tangga darurat kan hanya bisa dibuka dari dalam, Pak. Oh, gitu. Iya, kalau dari luar nggak bisa buka, Nggak Pak. bisa. Ya, Hanya ya, akses ya. tangga darurat, Pak. Jadi di gedung itu ada banyak pintu-pintu yang hanya bisa dibuka dari Dari dalam dalam. untuk emergensi, Hmm. Pak. Pasti di tangga Hmm. darurat itu ada, Pak, pintu emergensi yang bisanya Iya, ya. dibuka hanya dari dalam. Dari luar nggak bisa buka. Itu
banyak dipasang itu. Ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau orang masuk harus lewat pintu satu itu, Pak. Nggak boleh pintu lain. Sama Memang, aja. Begitu pintu masuk pertama di Satpam, pintu di dalamnya bercabang-cabang. Tapi Bapak mau masuk ke pintu yang lain, kalau akses kontrolnya nggak sama, nggak bisa. ya. Harus sesuai Ini dengan dengan ID card-nya, Pak. ini memang idealnya seperti itu ya di kantor. Tapi kita ini, kita kami ini yang membayangkan yang tinggal di pondok dengan akses yang begitu terbuka itu risikonya besar sekali ya. Ya, kalau kita harus pertimbangkan dengan budget juga, Pak Haji, ya. Saya mau memasang sebuah sistem begitu kan budgetnya juga tinggi. Iya, Apakah ya. sebanding nanti dengan aset yang kita amankan, kita lindungi itu? Kalau di perbankan kan memang asetnya tinggi, di kementerian tinggi gitu. Apalagi di pejabat-pejabat itu Iya, iya, iya. nggak bisa akses sembarangan. Ya. Contoh lagi di Bank Indonesia. Bank Indonesia itu mau masuk ke dalam area lapangannya aja lewat 3 pintu, Pak Haji. Pintu Hmm, pertama itu kita ke resepsionis tukar ID card. Habis itu lewat pintu yang berputar itu satu-satu orang masuk. Satu-satu, satu-satu. Kemudian berikutnya nanti ketemu lagi satpam, kita harus ngetap apa tanda ID card saya itu di pintu otomatis. Jadi ketika tap langsung terbuka sendiri. Ya. Terakhir kita masuk di pengenalan wajah, face kita, itu hmm, baru hmm, bisa hmm. terbuka. Jadi memang standar pengamanan sekarang udah mulai canggih juga, Pak. Gitu, Pak Haji. Iya, ya. Ayo yang lain yang mau bertanya. Ini Silakan. membayangkan teman-teman yang di pondok mungkin yang perlu diperbanyak itu kayak CCTV itu ya. Ya, ingat CCTV itu bukan sebagai alat untuk mencegah. Ya. Ya, CCTV itu hanya sebagai alat monitoring. Dan kelemahan CCTV itu kalau yang boleh pakai CCTV, yang penting ada room controlnya dan diawasi orang yang benar kompeten. ya, Dan CCTV-nya harus benar-benar canggih. Canggih dalam arti apa, Pak Haji? Contoh saya masang CCTV dan kameranya itu kalau ya. ada gerakan orang akan mengirim signal ke control room, Pak. Oh, Nah, itu yang bagus. yang Jadi canggih itu. orang di control room itu melihat layar, dia akan tahu, akan Iya, mendetek. ada orang ya. Oh, Iya. layar ini ada signal signal perhatian, berarti ada sesuatu di situ. Dia Oh, yang diperlukan apa? Tim reaksi cepatnya. mm-mm. Nah, harus terkonek antara orang yang di control room itu dengan orang yang jaga Iya, di iya. pos. Nah, jadi kan ketika terjadi sesuatu, orang di control room tinggal ngontak orang orang pos jaga itu di CCTV nomor titik sekian, lokasi sekian ada kejadian mencurigakan. Nah, langsung reaksi cepatnya ke sana. Tapi kalau CCTV-nya hanya untuk pemantauan, hanya untuk merekam, nggak ada unsur apa detek dirinya, Iya. itu percuma, Pak Haji kan. Hmm. Makanya sekarang kalau menggunakan CCTV harus ada room controlnya. Yang kontrol yang memang menjaga di situ Yang menjaga dan itu 24 jam standby 24 sih. jam. Ya. Wah, ya itu harus memang sistemnya ini ya. Dan itu kalau orang Budgetnya. ya harus sesuai dengan budget karena apa? Jangan sampai Pak Haji mengeluarkan budget besar tapi tingkat resikonya padahal nggak terlalu besar gitu loh. Hmm. Harus sesuai dengan analisa risikonya dulu, Pak Haji. Ya. Apalagi kalau di pondok yayasan misalnya kondisinya selalu aman terus. Wah, ini hasil kajiannya 10 terakhir ini nggak terjadi apa-apa. Kan itu. Tapi 10 tahun itu terjadi beberapa kali ya, itu sudah menjadi pertimbangan, Pak. Iya, iya. Gitu, Pak. Ya. Silakan nih yang lain nih. Banyak ini sebetulnya yang mau ditanyakan. Teman-teman lain? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dibahas karena kita konfigurasi kemarin ini seluruh ke sini selanjutnya nanti akan saya berdetail Dari tentang Depok nih. Ini Depok.
Pak Saifuddin. Depok. Oh, Iya ini Depok. dia personel keamanannya banyak juga ini. Gitu. Silakan Pak Saifuddin. Pak Saifuddin. Di Depok berapa personil? Itu kan ada 2 kampus ya. Kampus pertama itu kan kurang lebih areanya yang pernah Pak Yanto datang ke sana Oh, iya, iya. itu hampir 4 hektar itu ya, dengan beberapa unit, Hmm, iya, iya. termasuk juga penghuninya apa rumah tangga ya. Iya, Terus iya. kampus 2 itu agak jauh sekitar 1 kilo ya Mas ya. Iya, iya. Itu Putri, Ya, khusus Putri. Luas juga adanya di Depok itu kan, Ah, Pak. iya, yang Putri Iya. juga itu berapa ribu ya meter. Itu khusus Hmm. Putri dan pinggir jalan sih. Lebih anu sebetulnya Putri. Oh, masuk juga sedikit. Sekitar 50 50 meter masuk Oh, iya, iya. dari jalan itu. eh Ya masing-masing punya personel keamanan, tapi ya statusnya kayak Siskamling ya. Iya, Eh, betul. belum belum difungsikan apa namanya kayak satpam. Memang kedepannya Iya, itu harus personel yang tersertifikasi. Karena beban kerjanya itu kan sudah besar ya, untuk betul. mengamankan lokasi. Jadi mengamankan aset sama iya mengamankan aset itu yang aset yang bergerak dan tidak bergerak atau aset apa tadi dia Berwujud nggak berwujud, Pak. iya berwujud dan terwujud sama tidak terwujud. tidak terwujud. Nah ini Pak Saifuddin, eh, i- ya memang belum sih dibuatkan secara khusus ya perencanaan. Silakan yang lain dari Surabaya nih Alim, bagaimana itu pengamanan di kampus kita di Surabaya? Mas Alim masih adakah? Nah ini Sambil masih ada nih nunggu, Alim. sambil nunggu yang bertanya, bertanya saya ke kamar kecil Ya, dulu sebentar lagi. ya, Ustadz, ya, saya tadi itu enggak ngikuti penuh itu. Cuma ada beberapa hal tadi Ustadz. Kan kalau yang dijabarkan sama beliau ini kan lebih cenderung ke apa itu? Ke pengurus ya. Pengurus dan strategi kepengurusan ya. Jadi pengurus BPH ataupun kawan-kawan yang menjadi manajemen kan. ya. Nah, saya itu lebih berpikir nanti itu ke teknis pembentukan dan pelatihan tim itu. Nah, kalau Bapak ini tuh BNSP saat ya? Iya, beliau sudah BNSP. Nanti coba diminta ulang nanti anunya, data beliau itu. Itu Nah, luar biasa. Semua sudah diikutin semua itu. Anda Ya maksudnya dia nanti dia juga apa namanya LS, LSP ya? iya bagian dari tim sertifikasi. Profesi ya? Ya, gimana, gimana, Pak? Pak, saya kebanyakan kan megang pasukan Pak. Istilahnya itu Ya, pegang tim yang ke bawah-bawah itu termasuk pelatihannya. Ya itu kalau pelatihan itu kita bersertifikasi BNSP Pak ya? ya. Gini, Pak. Jadi Ya. kalau pelatihan, pelatihan ya itu hanya mendapatkan untuk mencari legalitas. Itu dapat KTA sama ijazah. Ya. Nah, tapi kalau mau lanjut ke uji kompetensi boleh karena kebetulan saya asesor. Asesor Oh, untuk security itu nanti ada langsung uji kompetensi. Boleh silahkan ya. Nanti dapat dari BNSP. hmm, Sertifikatnya dari BNSP kalau mau dapat itu. Karena sudah menjadi mandatori juga kalau Satpam itu harus punya kompetensi, Pak. Makanya di Perpol nomor 4 tahun 2020 tentang Pamswakarsa, pasal 27 sudah jelas mengatakan setiap anggota Satpam harus memiliki kompetensi. ya. Kadang dia Pratama. Jadi kalau pelatihan yang diselenggarakan oleh Polri
itu hanya legalitas, Pak. Oh, siap. Tapi Legalitas bahwa cukup, Pak, ya? ya, Sudah cukup istilahnya untuk dijadikan modal kalau kita melakukan tindakan ya, gitu Pak ya. ya KTA itu, Pak, legalitas KTA itu untuk melakukan tindakan upaya hukum di lingkungan kerja kita. Oh, siap, Tapi siap. kalau pengen menjadi seorang profesional, oh saya pengen menekuni profesi dunia satpam dan saya pengen punya harga jual, ya, harus ikut BNSP, Pak. Oh, siap, siap. Nah, Jadi kalau dapat KTA juga kita Pak ya istilahnya ya. dapat KTA kalau pelatihan Polri, Pak. Ya. Makanya kalau pengen kompeten, pengen profesional, harus ikut BNSP. Tadi tuh saya takutnya meloncat pertanyaan saya Pak tuh karena saya kadang tuh lebih banyak bicara tentang ke teknis Pak. Ah, nggak apa, Pak, silakan aja selama masih berkaitan dengan dunia industri pengamanan, insya Allah saya akan berikan jawaban. Tapi kalau yang lain Pelatihan paham. ke pelatihan ya Pak ya. Berapa Ya, saya lama itu memang khusus pelatihan pelatihan biasanya? sama konsultasi keamanan. Kalau pelatihan itu berapa lama biasa Pak? Kalau sesuai ketentuan, Pak, yang baru sekarang di Kapolri 5 Cap 54 tahun 2023, itu ada keputusan Kapolri baru, Pak. Kalau dulu kan pelatihannya kan 24 hari. Nah, kemudian di Cap yang baru itu hanya 16 hari, Pak. 14 hari. 14 hari pelatihan. Nah, itu pun sekarang ada kebijaksanaan lagi dari Polda, Pak. Karena kalau 14 hari kan uang makannya kan banyak, Pak. Uang Ya. uang akomodasinya mahal. 14 hari itu lumayan lama gitu kan. Kalau satu hari misalnya 150, itu sudah hampir 2.250.000 uang akomodasinya. Makanya Polda memberikan kebijaksanaan pelatihan 6 hari 5 malam, Pak. 6 hari 5 malam ya. Nah, itu kebijaksanaan dari Polda. Namun dalam rencana kegiatan, kalau saya menyelenggarakan, saya tetap membuat rencana kegiatan 14 hari, Pak. Oh gitu, siap. Tapi Lebih pelaksanaannya padat ya. hari. Bang Alfa Dipasarkan kalau ya. mau main-main ke tempat beliau itu di Sukabumi, tidak jauh dari Cikretek gitu. Saya kemarin lewat Hidayatullah yang di Cikretek, pas mau mampir udah malam, waduh, nggak ada saya kenal selain Pak Haji di Depok, ini aku nggak jadi mampir saya. Ada di Cikretek Pak Haji, aku udah lihat lokasinya itu. Oh gitu, luas itu lokasinya. Luas, aku kemarin naik lagi itu cerita ke atas itu ke Kebun Jati. Oh, Ya betul, tempat ngopi di situ Pak. Ya, tempat ngopi itu. Kemarin sempat berlibur ke sini. Ya, refreshing dulu sebentar Pak Haji. oke, kita masih Itu Bang ada Alfa materinya kalau Pak. mau sowan ke beliau main gitu. Tanya Ustaz. Oh Oh itu ya, Bang Lim silakan. silakan Pak Alim. Baik, terima kasih waktunya Ustaz Safir. Ini dari Surabaya nih. Dari Woi, Surabaya Pangdam Ustaz. Surabaya. silakan Pak Alim, monggo. Ya. Ini kita kan sering dilibatkan di aspek pengamanan Pak Nggih. Pak Yanto nggih, komentar ini. Iya, Pak Yanto. Ya sudah beberapa kali kita dilibatkan di pengamanan. Kemudian ya walaupun kita belum mendapat materi khusus ya tentang pengamanan, tapi dari beberapa event itu ya kita mendapati ada penyusup begitu Pak. Ya. Ya. Ada penyusup dan ya kita berdasarkan pengalaman dan ya insting kita mungkin ya karena sudah belajar di SAR juga ya kita usir ya. Nah ini yang saya ingin tanyakan sebetulnya seperti apa prosedurnya atau mendeteksi ini penyusup atau tidak, kemudian kalau sudah terdeteksi itu seperti apa prosedurnya sehingga kita bisa mengeluarkan atau mengusir orang tersebut begitu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita sering dilibatkan di pengamanan yang belum mendapat pelatihan khusus begitu, ada pengamanan melekat. Itu kira-kira seperti apa, kemudian jaraknya dengan yang diamankan berapa, apakah harus nempel terus kan begitu ya? Ada posisi-posisi kalau mungkin Bapak pemimpin umum kita walkatnya seberapa ini ya jaraknya atau aturannya seperti apa? Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alim, luar biasa pertanyaannya. Jadi gini Pak, kalau Bapak sudah bisa melakukan deteksi terhadap suatu ancaman, itu sudah luar biasa.
sudah bisa mendeteksi gerak-gerik orang dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam ilmu intelijen, bagaimana sih kita melakukan pendeteksian terhadap orang? Harus belajar namanya interpersonal skill, Pak. Interpersonal skill di dalamnya apa? Ada keterampilan keterampilan melihat, keterampilan mendengarkan, keterampilan membaca, keterampilan bertanya, keterampilan menyimpulkan, menggambarkan. Itu harus dipelajari dulu, Pak. Saya melihat orang itu gerak-geriknya sudah beda sendiri. Itu pengamatan, Pak. Mencurigakan. Oh, ini harusnya contohnya, harusnya semua yang hadir di sini itu mengikuti kegiatan doa bersama. Tapi itu kenapa ada orang kok malah nggak ikut berdoa, malah dia melihat ke kiri kanan. Udah curiga kita, Pak, kan gitu. Ilmu itu harus dipelajari, namanya interpersonal skill. Dan pelajaran itu harus praktek berulang-ulang. Learning by doing. Ya. Belajar dari pengalaman. Satu kali pengalaman dan terusnya akan lebih baik. Melakukan kegiatan berikut akan lebih better daripada sekarang. Kan gitu, Pak, ya. Terus bagaimana cara mengusir orang lain? Loh, kalau Bapak punya sebagai seorang petugas keamanan, kalau udah punya legalitas, mengusir siapapun boleh, Pak, di lingkungan kerja. Ya. Siapapun boleh Bapak usir dari lingkungan kerja kalau Bapak punya legalitas. Ya. Legalitasnya apa? KTA itu tadi, Pak, KTA Satpam, ya. Melekat itu, ya. Tapi kalau nggak punya Bapak itu, Bapak bisa dikomplain, Pak. Bapak ngusir-ngusir siapa? Emang Bapak siapa? Argumentasinya apa, Pak? Ya kita Saya yang ditunjuk sebagai ketua pengamanan waktu itu, Pak. ketua Sehingga pengamanan, Bapak sebagai apa? bagian dari panitia. Panitia pengamanan. Terus Oke. siapa pasti yang berhak melarang di negara Republik Indonesia itu? Di negara Republik Indonesia nih, Pak. Saya kan Nah, orang ini. bebas, Pak. Nggak ada yang bisa melarang saya, Pak. Kan gitu. Ini Siap. kalau saya berdebat mempraktekkan, saya begitu detail, Pak. Saya cerca terus. Bapak ngomong seorang pengamanan. Di negara Republik Indonesia ini, mau kemanapun bebas, Pak. Nggak ada yang melarang, Pak. Yang bisa melarang itu cuma polisi, Pak. Karena punya kewenangan, Pak. Betul? Itu polisi secara umum. Tapi kalau di lingkungan kerja, yaitu bapak-bapak satpam itu diberi kewenangan kepolisian terbatas. Acuannya apa? Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, pasal 2, pasal 3. Pasal 2 itu fungsi kepolisian, pasal 3 yang punya fungsi kepolisian itu adalah Polri, dibantu oleh Pam Swakarsa, PPNS, Polsus. Dalam menjalankannya itu diatur menurut undang-undang masing-masing. Turunlah menjadi Perpol 4 yang sekarang tentang Pam Swakarsa. Di dalam pasal 36 mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas tersebut, Bapak harus menunjukkan KTA. Punya KTA nggak, Pak? Bapak bukan satpam dong. Bapak satpam bodong sini nggak bisa, Pak. Ngelarang saya, Pak. Nah, kan gitu, Pak. Nah, Tapi pergi, Pak, orangnya. Takut, Pak. nggak mau, Pak. Saya mau di sini aja, Pak. Mau duduk, Pak. Enak, Pak. Nah. Kalau Gitu, misalnya Pak. tadi dalam kepanitiaan saja, Pak. Artinya kepanitiaan itu kan bukan satpam ya, tapi Ya. kita panitia acara. Nah, Nah, tugaskan posisinya adalah keamanan acara. Gimana itu, Pak? Kalau iya, seperti Bapak harus punya job desk-nya, Pak. Punya SOP-nya, Pak. Betul? Iya, iya, iya. Punya job desk-nya, punya SOP, punya struktur organisasi jelas, Pak. Ya. Baru nanti dilaksanakan oleh orang yang benar-benar punya kompetensi, Pak. Ya. Kalau panitia internal di dalam lingkungan kita, kalau kita mau sendiri, loh kan bebas, Pak, undangannya, Pak. Undangannya kan terbuka. Siapapun boleh datang, kan gitu. Itu kaitannya dengan legalitas kita tadi, Pak. Terus bagaimana, Pak? Saya mengawal pimpinan itu harus melekat seperti apa, Pak? Apakah harus saya nempel terus kayak perangko atau saya jarak 10 meter? Nah, kalau latihan simulasi PAM VVIP, Pak, itu harus saya praktekkan, Pak. Bagaimana komposisi 1-2? Artinya satu-satu dulu. Satu orang pengawal, satu orang yang dikawal. Kita posisinya di mana? Kalau yang saya kawal, 1. Terus saya ngawalnya hanya sendiri. Di depan atau di belakang, Pak? Depan. Saya ngawalnya di depan, Pak. Ya, Di belakang. Hah? depan lah. Saya ngawal nih Sampai jalan. belakang. Hah? Satu orang. Satu orang, saya ngawal sendiri. Sepertinya di Nggak samping bisa, belakang.
nggak bisa dipastikan depan atau belakang sampai kiri kanan. Kita harus melekat di samping dia terus. Ancamannya yang mungkin datang dari mana? Kita harus melihat ke ancaman. Jangan melihat orang yang kita lindungi. Iya, iya, iya. Kasus Pak Wiranto, Pak, tahu Betul, nggak? ancaman Pak dulu. Wiranto tahu? Iya, iya. Kena Waktu dia di ya. Serang, Banten, kena tusuk. Kenapa? Pengawalnya apa? Lebih asik dia melihat Pak Wirantonya. Dia nggak melihat ke belakang, nggak membelakangi Pak Wiranto, nggak melihat ancaman datang. Dia asik melihat Pak Wiranto. Nah, makanya dalam strategi pengamanan yang namanya melekat, itu ada skenario-nya banyak, Pak. Ada 1-2, 2-1, 1-3, 1-4. Bagaimana cara ngawalnya? Berarti Komposisinya seperti fatal apa? itu pengamanannya Pak Wiranto itu Pak ya. Fatal itu ya. Iya, fatal itu, Pak. Nah, terus saya misalnya orang kedua, posisi saya harus menghadap kemana? Saya orang ketiga, posisi menghadap kemana? Nah, contoh aja kalau pejabat masuk lift, Pak, pengawalnya 2 orang. Yang Iya, masuk iya. pertama siapa, Pak? Pengawal. Pengawal. Yang kedua, Ya, yang dikawal. yang dikawal. Yang berikutnya yang awal terakhir. Betul? Terakhir. Posisi di dalam lift Betul. menghadap kemana, Pak? Di Menghadap tengah lah pintu dia. keluar atau membelakangi? Membelakangi. Setelah yang dikawal masuk di dalam lift, posisinya 2 pengawal di mana, Pak? Eh, Di depan Depan pintu sama lift belakang, atau ya. di belakangnya orang? Iya, di belakangnya. Satu. Betul, bukan. Iya, ketika Di sudah di dalam lift, Pak, pengawal itu selalu di depannya, yang dikawal di belakang kita, 2 orang di depan, paling depan. Oh, Kenapa? gitu. Sumber ancaman cuma 1, Pak, dari pintu, betul? Iya, betul, betul. Nggak perlu kita di Hanya belakangnya dari pintu dia, saja. semua berdiri di depan, karena ancaman pasti ada dari depan. Begitu buka lift, itu adalah ancaman. Makanya dua-duanya harus di depan sebagai pagar. Skenario-skenario itu akan dipraktekkan kalau pelatihan VVIP, Pak. Ya. Karena terakhir saya di Bank Indonesia untuk latihan itu, Pak. Jadi termasuk mengendarai motor, buka pintu mobil, caranya buka seperti apa. Kalau kita buka pintu mobil orang, Pak, orang yang kita kawal, kita bukanya kalau pintunya sebelah kiri mobil, kita buka dengan tangan apa, Pak? Tangan kiri. Tangan kiri. Kita menghadap kemana, Pak? Ke jalanan, ke ini. Ke Iya, belakang. membelakangi mobil, Pak. Iya. Ya, begitu membuka langsung membelakangi mobil. Jangan melihat orang yang keluar atau tamu yang kita kawal. Kenapa? Ancaman itu datang dari luar. Depan. Gitu loh, Pak. Skenario untuk pengawalan VVIP banyak, Pak. Tapi itu harus praktek, nggak bisa online, Pak. Harus ketemu, praktek. Nanti kita praktek ngawal, misalnya 1 orang ngawal 2 orang, dikawal 2 orang, 2 orang dikawal 3 orang, posisi jalan kalau berjalan seperti apa, itu semua kita praktekkan, Pak. Dan Kalau pada saat lagi sholat, yang dikawal itu bagusnya memang di belakang ya. iya, kalau pas sementara sholat, Pak, kalau sudah posisi sholat ya, Iya. itu jangan sekali-sekali yang ngawal hanya 1 orang, 2 orang, Pak. Harus ada pengapit kiri kanan, depan belakang harus ada. Sholatnya bergantian berarti. Dan itu kalau praktek, saya nggak ngasih tahu ke bapak-bapak ancamannya dari mana. Contoh saya praktek ngamankan nih. Nah, ayo kita praktek awal yuk. Silahkan jalan ke sana. Saya nggak ngasih tahu orang itu akan menyerang. Dan agen-agen saya atau orang-orang yang ada di pihak saya itu nggak bapak kenal, nggak ketemu. Nggak pernah bertatap muka. Saya nggak ajak berunding. Di dalam skenario nggak muncul dia. Tahu-tahu dia nyerang gitu aja. Karena skenario saya bangun seperti itu. Bagaimana Bapak siap siaganya untuk menghadapi sebuah ancaman. Gitu loh. Iya. Itu kira-kira Pak ya. Jadi kalau ngawal ya tergantung dari siapa yang dikawal, dengan risikonya yang mau didatangi lokasinya seperti apa. Kita harus petakan dulu. Saya mau datang ke tempat orang yang kontra dengan saya, dengan pimpinan saya. Wah, itu pengamanan luar biasa. Kemudian identifikasi dulu. Orang yang kita datangi itu mayoritas apa latar belakangnya, background-nya. Apalagi kalau ngawal sudah dengan menggunakan kendaraan jalan, Pak. Kita harus mencari alternatif AB untuk evakuasi. Saya lewat jalan A, enggak taunya di depan tahu-tahu dipergokin ada unjuk rasa, di setting ada unjuk rasa, padahal mau sabotase kepada kita. Kita harus punya plan B, saya harus lewat sana. Itu harus terpikirkan.
Makanya gerakan seorang pengawal VVIP itu diperlukan kecerdasan, Pak. Kecerdasan dalam mengambil keputusan, dan dia harus benar-benar tahu kontingensi manajemen skill. Ya. Dalam kondisi kontingensi, dia harus punya kemampuan untuk memanagenya dengan baik. Nggak bisa sembarangan orang yang ditunjuk sebagai leader. Leadernya nggak asal-asalan, Pak. Ya. Gitu, Pak, ya, Pak Lim, yang dari Surabaya. Siap, siap, siap. Ada yang lain? Ya, lanjut lagi materinya, masih ada. Iya, masih ada materi standar sama monitoring, tinggal setengah jam Pak ya ini. Waduh, Ya, 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 waktu cepat berlalu kalau begini kita, Pak. dilanjut. Siap, siap. Aku buka materinya dulu, Pak ya. Pak Sobrum Jamil posisi di mana? Di Surabaya juga kan? Di Serui Ustaz. Oh gitu. Wah, jauh ya, Pak. Jauh dia. Serius dia ini ngikuti. Soalnya di Papua. Papua ini yang Saya beberapa kali mau ke Papua ini saya cancel terus, Pak, kondisinya. Aduh, Papua selalu banyak ancaman. ancamannya banyak, Pak. Kemarin teman-teman dari Bank Mandiri ada 3 orang ke Jakarta ikut uji kompetensi sama saya, cerita banyak ya. Baik, saya lanjut, Pak. Tinggal 30 menit kita ya. bicara standar pengamanan. Apa itu standar? Standar itu adalah ukuran, Pak. Kriteria maupun patokan yang digunakan oleh pelaksana pengamanan. Standar itu udah ada ukuran, ada kriterianya. Ya. Bagaimana kita mengetahui standarnya itu? Kita harus melalui pembinaan dan pelatihan. Barulah tahu standarnya, Pak. Oh, standar pelatihan, standar Gada Pratama, lewat pendidikan Gada Pratama. Standarnya Gada Madya, lewat pelatihan Gada Madya. Standarnya pengawalan VVIP, harus ikut pembinaan teknis, Pak. Itu peningkatan kemampuan pengawalan VVIP. Ya, boleh gitu, Pak. Ya. Itu standar, Pak. Bagaimana dengan di dunia security? Di elemen 4 itu kita membahas tentang standar kemampuan pelaksana. Ada 10 kriteria. Ya. Kriteria yang pertama tentang kemampuan personil internal. Internal itu adalah orang-orang yang ada di dalam lingkungan perusahaan sebagai petugas keamanan Satpam. Satpam internal perusahaan atau tempat di yayasan, tempat bapak-bapak kerja, standarnya itu harus apa sih? Yang pertama, dia harus pernah mendapatkan sebuah pembinaan teknis. Nah, sekarang ada pembinaan teknis dengan saya sudah cukup, dokumentasikan, kemudian ada daftar hadir. Nah, sudah lakukan pembinaan teknis. Harus ada program pelatihan. Pelatihannya apa? Gada Pratama, Madya Utama. Kalau levelnya ada semua. Ada Pemdan Regu, ada anggota, ada manajer, ikut program pelatihan. Dan dibuat secara berkala. Nah, dari pembinaan, dari pelatihan itu harus selalu dibuat evaluasinya. Oh, ternyata waktu pelatihan kemarin itu nggak ada pengaruhnya. Begitu datang, ditanya nggak tahu pelongo-pelongo, nggak ada penambahan ya, karena dia waktu belajar tidur kan gitu. Makanya harus ada evaluasinya. Ya. Kemudian personil satpamnya harus sesuai ketentuan undang-undang. Undang-undang mengatur yang ketentuan satpam sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang Perpol nomor 4 dan Perpol nomor 1. Perpol nomor 4 terkait dengan Satpam Swakarsa. Di dalamnya ada proses rekrutmen, ada proses pelatihan, ada proses audit sampai dengan proses pensiun. Masa pensiun Satpam berapa tahun? Semua diatur dalam Perpol nomor 4 tahun 2020. Jadi, Pak, saya baru umur 50, tapi sudah dipensiunkan. Boleh nggak? Padahal di dalam ketentuan itu pensiun Satpam 56. Tapi karena usianya baru 50, terus dipensiunkan. Boleh nggak, Pak? Boleh, silahkan aja. Sepanjang peraturan perusahaan memenuhi. Dan saat kondisi yang bersangkutan ada pertimbangan khusus, misalnya sakit, atau tidak mampu melaksanakan pekerjaannya lagi, boleh dipensiunkan.
boleh pensiun dini, ya silakan. Ya. Tergantung dari peraturan perusahaannya. Ya. Kemudian ketentuan berikutnya ada di dalam Perpol nomor 1, seragam satpam warna krim, harus warna krim sekarang. Ya. Makanya setiap pelatihan di tempat saya itu selalu saya kasih seragam gratis 1 setel warna krim. Kenapa? Ini adalah program dari Polri sehingga tahun 2023 ini semua satpam sudah warna krim, nggak lagi warna coklat. Ya. Saya kasih untuk pelatihan itu 1 setel baju PDL warna krim. Ya. Berikutnya standar kemampuan yang berikutnya dari internal harus ada pengelolaan pelatihan. Kalau kita sebagai internal di perusahaan nggak bisa mengelola pelatihan, boleh dilimpahkan ke orang lain. Nah, silahkan. Ya. Dan harus dibuat TNA-nya, need analisisnya, need analisisnya. Jadi analisa kebutuhan pelatihan saya itu apa saja. Oh, saya di pondok pesantren, di yayasan, saya selain Gada Pratama, Madya Utama Mandatori, saya harus juga punya pelatihan spesialisasi untuk pengamanan VVIP, misalnya begitu. Bikin kajian analisanya, Pak. Kebutuhannya untuk apa? Jangan sampai saya membuat pelatihan ternyata sia-sia, nggak bermanfaat. Gitu. Oh, saya perlu pelatihan penjinaan bom. Wah, karena satpam saya nanti takutnya di tempat ini ada ancaman bom. Nah, dipandang, dianalisa, perlu nggak seperti itu? Saya perlu pelatihan huru hara, karena di sini sering ada demonstrasi, ada demo. Harus ada seorang negosiator, saya latihan negosiasi, boleh silakan. Semua pelatihan itu dianalisa sesuai dengan kebutuhan di mana kita bekerja. Harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang paling mendasar Pak dari semua itu harus ada pembangunan kesadaran pengamanan. Apa wujudnya? Security awareness training. Kepada siapa? Kepada seluruh orang yang ada di lingkungan kerja kita. Bukan hanya satpam. Semua harus paham tentang bahwa keamanan itu menjadi tugas tanggung jawab bersama. Keamanan itu menjadi tugas kita bersama. Bukan hanya tugasnya satpam. Sehingga tidak ada istilah apa-apa sedikit-sedikit salah, ada kejadian yang disalahkan satpam. Ada kehilangan barang yang disalahkan satpam. Ya nggak bisa, karena apa? Kesadaran untuk pengamanan itu nggak pernah dibangun. Caranya gimana ini? Panggil semua satpam, kumpuli. Nanti dikasih pengarahan tentang security awareness. Bagaimana dia harus peduli dengan keamanan. Ya. Bagaimana dia melakukan penjagaan keamanan dirinya sendiri maupun keamanan aset-aset yang dia miliki di kantor. Sehingga tidak sembrono. Saya punya laptop di kantor, oh kan ada satpam yang ngamanin. Nggak bisa. Saya punya uang di meja, pasti aman ada satpam. Nggak bisa. Kenapa satpam tidak melekat pengamanan di tempat ibu, bapak semua, sampaikan gitu. Ya. Jadi harus ada kesadaran dari masing-masing individu, dibangun supaya mereka benar-benar paham bahwa tugas keamanan itu menjadi tugas bersama. Ya. Ini dari sisi internal, dari personil-personil yang ada di lingkungan kerja kita, dari satpam-satpam kita. Harus punya kemampuan standar seperti itu. Di samping pelatihan yang mandatori, harus ada kebutuhan pelatihan lain yang menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang industri kita. Kalau di yayasan, ya harus pelatihan yang kaitannya dengan kegiatan yayasan. Itu. Berikutnya standar kemampuan Polri. Harus ada kemampuan tugas umum. Tugas umum siapa? Polisi. Polisi tugas umum itu artinya polisi tugas sabara. Jadi kalau polisi itu tamat dari SPN atau dari Akpol dan lain sebagainya, itu selalu menjadi tugas umum. Ya. Sampai nanti 1 tahun, 2 tahun baru pindah ke fungsi lain, mau ke lalu lintas, mau ke sabara, mau ke reserse, ke intel. Tidak ada kalau sekolah bintara itu langsung penugasan khusus, misalnya langsung masuk ke intel, masuk ke reserse, masuk ke bimas, nggak ada. Semua harus lewat polisi tugas umum dulu di sabara. Nah, di bagian sabara. Jadi dia tahu semua tugas polisi itu apa dulu, secara general, secara umum di sabara. Setelah itu baru melalui tes psikologi lagi. Dia lebih cenderung ke tugas di fungsi mana. Itulah. Kemudian personel Polri yang dilibatkan harus
mempunyai kemampuan fisik dan rohani. Kalau kemampuan fisik bisa diukur, dia melalui tes fisik dan sebagaimana. Bagaimana dengan kemampuan rohani orang? Nggak ada yang bisa ngukur. Tolak ukurnya dari mana? Nggak ada. Makanya ini adalah individu masing-masing. Biasanya kalau di polisi ada namanya tes MI, mental ideologi. Ini untuk mengukur kemampuan rohaninya. Ya. Ada tes MI, mental ideologi. Jadi itu untuk mengukur bagaimana kesetiaan dia kepada kesatuan, kesetiaan kepada negara, termasuk kesetiaan kepada orang kepercayaan yang atau sang penciptanya. Kalau Islam ke Allah, kalau Nasrani ke yang lain kan gitu. Itu diukur dengan ujian namanya mental ideologi. Lanjut, harus ada rekam jejak perilaku atau CV. Kurikulum vitae-nya harus ada. Dia pernah melakukan tindak pelanggaran atau apa dan sebagainya. Atau belum sama sekali melakukan kegiatan yang menyimpang hukum. Itu kita bisa lihat di kurikulum vitae-nya. Rekam jejaknya harus ada. Dilampirkan ketika mau tugas di tempat bapak-bapak semua. Wah, itu ribet, Pak. Yang penting kan ada anggota datang ke sini, alhamdulillah. Iya, kalau tidak menggunakan PKS, nggak menggunakan MOU. Bisa kapan-kapan. Bahkan saat apa, anggota BIMAS yang sering sambang ke tempat kita pun boleh, silakan. Nggak perlu kita tanya, Mas, kamu punya rekam jejak nggak? Nggak perlu. Kalau itu sifatnya sambang desa atau hanya pengawasan aja. Tapi kalau ada melekat polisi di tempat Bapak, 24 jam harus punya persyaratan seperti itu. Nggak bisa kita ngambil polisi sembarangan. Ya. Demikian standar kemampuan bagi seorang petugas pelaksana pengamanan di tempat kita semua. Jadi harus mengacu kepada regulasi yang ada, aturan hukumnya ada jelas. Ya. Di Perpol sudah ada, di pedoman-pedoman TNI selainnya juga sudah ada. Bagaimana kalau kita melakukan kajian, Pak? Misalnya satpam saya ini sebenarnya nggak perlu pelatihan, tapi sudah pinter-pinter. Kembalilah bahwa pelatihan itu adalah untuk mencari legalitas sebagai wujud bahwa kita punya kewenangan untuk menjalankannya. Gitu, Pak. Demikian untuk standar pengamanan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Jika nggak ada, kita lanjut yang sesi terakhir, Pak, untuk monitoring. Nggak ada ya? Sip, lanjut. Ya, lanjut yang sesi terakhir itu tentang monitoring. Siapa yang Ada yang bertanya? Ada pertanyaan nggak tentang standar satpam? Standar personil satpam. Baik, kalau nggak ada, saya lanjut ke monitoring dan evaluasi ya. Ada di sini elemen monitoring evaluasi itu apa sih yang kita evaluasi? Yang pertama yang kita evaluasi adalah kinerja pengamanannya. Yang kedua peralatannya. Yang ketiga ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian apa? Antara rencana pengamanan dengan implementasinya. Kita sudah membuat perencanaan pengamanan, tapi ternyata nggak dilaksanakan semua. Jadi kita cari ketidaksesuaiannya itu apa saja. Kemudian kita monitoring juga evaluasi dalam bentuk laporan. Kita harus membuat laporan tindakan lanjut untuk monitoring itu. Jangan hanya monitoring, tapi nggak ada tindak lanjutnya atau tidak membuat laporan. Lanjut. Di dalam
melakukan monitoring kinerja satpam, kinerja pengamanan, saya lagi bukan kinerja satpam saja, kinerja seluruh operasional pengamanan. Yang pertama, harus ada prosedur pemantauan dan pengukurannya. Barometer atau tolak ukur kita melakukan penilaian terhadap keberhasilan pengamanan itu apa? Kita larinya adalah ke kriteria, Pak. Kriteria sistem pengamanan SMP. Ini kan sebuah kriteria. Kalau misalnya prosedur pemantauan dan pengukuran tidak dibuat, berarti nggak tercapai. Gitu. Parameter kinerja pengamanan dibuat nggak lewat KPI-nya tadi, ada Key Performance Index. Kemudian catatan hasilnya apa dalam bentuknya? Temuan-temuan yang ada di lapangan selama operasional pengamanan, baik itu yang sifatnya biasa, misalnya temuan anggota tentang tidak disiplin dan lain sebagainya, sampai dengan catatan hasil kalau terjadi tindak pidana atau kriminal. Semua harus dicatat dan dilaporkan ya, sebagai bahan evaluasi, pencatatan untuk evaluasi. Ya. Berikutnya, monitoring dengan peralatan. Peralatan prosedur dan pemantauan kalibrasi. Contoh kalau kita menggunakan karet, alat deteksi atau alat pendeteksi logam, itu harus ada standarnya dan harus dikalibrasi. Artinya apa? Diuji terus. Dalam jangka waktu tertentu 1 tahun misalnya harus kalibrasi, berfungsi dengan baik atau enggak. Nah, contoh lagi kalau kita menggunakan borgol, borgolnya harus standar SNI. Setiap tahun harus dicek, dikalibrasi, masih sesuai enggak dengan kalibrasinya. Berarti ada ukuran baku, ukuran standar borgol itu seperti apa ada. Ya. Catatan pemantauan dan kalibrasinya harus ada. Oh ini dikalibrasi terakhir itu tanggal berapa. Kalau di yayasan sangat kurang. Kalau di mal-mal itu contohnya ada mesin X-ray. Mesin X-ray itu harus kalibrasi tiap tahun. Itu ada asosiasinya sendiri yang melakukan kalibrasi. Sama lift. Lift itu harus kalibrasi tiap tahun. Sehingga kelayakannya itu selalu teruji. Harus ada kalibrasinya. Ya. Berikutnya yang kita monitor apa? Ketidaksesuaian antara prosedur penanganan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Ya. Prosedur-prosedur untuk penanganan kejadian itu ada nggak? Ya. Sesuai nggak dengan apa yang direncanakan? Ya. Yang tertuang dalam rencana pengamanan. Dilaksanakan nggak prosedur-prosedurnya itu? Ya. Udah sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai semua, berarti ini bagus. Nggak perlu ada evaluasi, nggak ada catatan nggak ada. Ya. Setelah semua itu selesai, kemudian dibuatlah prosedur pelaporannya. Laporan hasil analisa, hasil monitoring evaluasi itu disampaikan kepada siapa? Kepada pimpinan tertinggi di perusahaan, kepada pemangku kepentingannya. Ya. Biasanya kalau dari Polres itu juga minta mana laporan pengamanannya dalam 1 tahun ini. Biasanya diminta juga di Polres. Ya. Ini elemen monitoring dan evaluasi. Lebih detail ini diterapkan kalau memang benar sudah objek vital. Kalau di yayasan belum masuk objek vital, Pak, nggak perlu, nggak ada pemantauan, tapi harus ada laporan ini, Pak. Pelaporannya harus dibuat dalam periode tertentu. Misalnya tiap bulan membuat laporan operasional. Saya nggak punya format, Pak. Nanti dibikinkan format. Karena nggak ada format baku kalau laporan. Kalau rencana kegiatan, rencana kontingensi, rencana pengamanan, bentuknya udah baku, ada di Perkap. Tapi kalau bentuk laporannya tidak ada yang baku, harus bikin sendiri. Jadi cara membuatnya gimana? Harus berdasarkan rencana pengamanan. Kalau di rencana pengamanan ada sasaran, berarti ya hasil yang dicapai. Apa saja yang dihasil capai dicantumkan satu persatu. Ya. Demikian untuk sesi ini, karena ini nggak terlalu penting. Yang paling utama itu adalah pola pengamanan dan konfigurasi sama standar pengamanan. Kalau 3 elemen itu sudah dipenuhi semua, ya alhamdulillah berarti sudah bisa lebih bagus dalam mengelola sistem pengamanan. Sekali lagi, hasil akhir ditentukan oleh bagaimana
Bapak membuat sebuah perencanaan. Bagaimana Bapak mau mulai mengidentifikasi sebuah risiko agar risiko itu tidak terjadi atau paling nggak meminimalisir risiko yang akan dampaknya bisa kita kurangi. Karena apa? Risiko itu tidak bisa dihilangkan. Kalau ada yang bisa menghilangkan risiko, saya berani bayar berapa aja terserah hilangkan Pak. Ya. Pak, saya siap mengamankan tempat Bapak. Saya siap menghilangkan risiko yang terjadi. Wah, itu melebihi sama Allah yang Maha Kuasa itu. Kalau ada orang seperti itu. Makanya risiko itu tidak bisa dihilangkan. Risiko hanya bisa diminimalisir. Ya. Risiko hanya bisa dicegah. Risiko nggak bisa dihilangkan. Ya, kalau ada orang yang bisa menghilangkan risiko, itu melebihi dari yang menciptakan risiko. Kan gitu. Demikian yang ini karena waktunya juga tinggal 15 menit. Saya buka untuk sesi tanya jawab, silakan. Kalau nanti masih banyak pertanyaan nggak bisa selesai hari ini. Silakan Pak Haji. Ada yang ditanyakan mungkin Pak? Tidak ada? Pak Robi ada ditanyakan mungkin? Monitor? Ya Pak. Nah, monggo Pak. Ya tadi nyimaknya saya kembali ke banyak ke teknis saja Pak nanti itu Pak. Pelatihan-pelatihan itu. Kalau masalah umur Pak, ada tadi ya sudah ya jabarin ya. Kalau masalah umur. Umur untuk pelatihan Pak? Iya. Nggak sampai dengan mau pensiun boleh Pak. Oh gitu. Artinya 60 tahun ya, lebih dari 60. 56 pensiun Pak. Oh, kalau setelah itu nggak bisa Pak ya? Enggak. Tapi kalau kebijaksanaan perusahaan mengizinkan silakan Pak. Kemarin dari Cilegon dari apa Taman Ujung Kulon, Taman Ujung Kulon itu umur 58 Pak baru ikut Pak. Ya. Karena dia pensiunnya nanti umur 60 katanya gitu. Pak, untuk tempat kalau kita mengikuti pelatihan itu kita bisa nggak ngadakan di tempat kita sendiri Pak? Boleh Pak, kemarin saya sudah diskusikan dengan Pak Haji, dilatihkan di Depok silahkan, yang penting nanti ada asesmen dari Polda dan jumlah personilnya itu memenuhi kuota Pak. Ada angka minimal berarti ya? Ada minimal Pak, kalau nggak ada angka minimal nanti bangkrut Pak, nggak terjadi karena ada indeks khusus yang harus dibayar ke Polda itu nilainya besar Pak. Oh siap. Ya. Jadi contohnya kalau harga standar di saya itu dengan jumlah peserta itu minimal 40 Pak. 40 ya. Iya, makanya kalau kemarin saya sarankan ke Pak Haji ini, agar kemarin sudah ada yang ikut Pak Abbas ikut ya kemarin ya? Lain Pak, Husen namanya yang ikut kemarin. Pak Muskan ya itu. Saya hanya Apa? ikut ke tempat Bapak aja. Mengantar saja ya. Iya. Ya itu maksudnya gini Pak, supaya bisa bergabung komunikasi dengan pengalaman satpam-satpam tempat lain Pak. Karena di situ kan ngumpul satpam dari hotel, satpam dari bank, satpam dari pertambangan, itu ngumpul di situ Pak. Jadi dia bisa tukar pikiran, bisa sharing, bisa tukar informasi, Jadi pengalaman-pengalaman ternyata biasa. satpam di perusahaan-perusahaan banyak juga yang belum sampai ke garda pratama ya. Iya, betul. Ya. Berarti keilmuan di satpam ini luas juga ya ternyata. Wah, sangat Saya luas pikir Pak. setelah mereka misalnya yang sudah dari TNI Polri itu sudah cukup. Nggak Ya, bisa Pak, karena beda ilmunya Pak. Saya pun dulu waktu pertama terjun ke satpam, ngapain ini? Ilmu satpam paling apa satpam saya udah jadi polisi 19 tahun, masa saya ilmunya nggak tahu. Iya. Begitu Ternyata. saya masuk, ternyata saya juga malu Pak. Kenapa? Ya ternyata ilmunya beda. Bahkan kemarin terakhir itu dari Mabes itu mau ngajar di tempat saya Garda Utama, pangkatnya Kombes, mau ngajar menyusun rencana pengamanan satpam. Terus dia kirim ke saya, Mas Yanto, ini contoh renpam yang saya mau buat untuk praktek nanti. Begitu saya baca, itu renpam unjuk rasa Polres Jakarta Selatan.
Orang terus bilang, mohon maaf Pak, rencana pengamanan satpam itu nggak sama dengan rencana pengamanan polisi. Aku bilang gitu kan. Emang Iya, apa iya. bedanya? Loh, kita ada aturan undang-undang yang mengatur, formatnya itu sudah beda. Nah, Bapak membuat rinpam apa? Polisi itu hanya menyantumkan nama tanggal berapa dilaksanakan, terus kekuatan personil berapa dan lain sebagainya. Kalau kita membuat rencana pengamanan harus ada kajian analisa risiko dulu, Pak. Baru kita bisa membuat Nah, itu. rinpam. Nggak bisa, oh ternyata apa, Pak? Iya, memang beda, Pak. Akhirnya dia ngomong, ya udah Pak Yanto, saya nggak jadi ngajar deh, saya belum siap. Gitu. Akhirnya kan, akhirnya saya harus ngajar sendiri daripada dia ngajar, bingung loh. Ini yang beda Pak, ilmu polisi Iya, tentara sangat beda itu sekali sangat ternyata jauh, ya. jauh beda Pak. Dan ilmu satpam kalau mau dipelajari banyak Pak. Ya. Hmm. Memang betul-betul mengarah kepada pengamanan ya ilmunya semua. Iya betul Pak, harus benar profesional dan enggak. Profesional sekali. Karena kalau Gada Pratama Madya Utama kan hanya cari legalitas Pak. Iya, iya, iya. Cari legalitas, terus Bapak pelatihan misalnya seminggu mau dapat apa? Nggak dapat. Makanya saya selalu mengimbau ke teman-teman yang peserta pelatihan itu, kalau memang udah komitmen terjun di dunia satpam, ya tingkatkan kompetensi. Sehingga kalau kita istilahnya kerja tempat lain pun kita nggak pusing, tantangannya nggak kita udah bisa semua gitu. Itu. Iya, monggo yang lain kalau ada bertanya silakan, masih ada waktu 10 menit ya. Ayo teman-teman. 10 menit ya. Mana Bang Irwan nih? Bang Irwan. Iya, silakan. Masuk Bang, Ada yang masuk. dari ini ada juga yang dari mana kalau Sultra ya? Mana ini? Husnul. Dari Sultra, Kendari. Dari Ini dari Kaltara. Kaltara. Oh, Kaltara perbatasan, wah luar biasa. Iya. Provinsi baru, Pak ya. Sebenarnya banyak mau ditanya Pak, cuma bingung dia mulai dari mana karena itu tadi. Ya nanti kalau nggak sempat sekarang, nanti silakan mau japri ke saya boleh, mau lewat Pak Yang Haji banyak, juga harus boleh. banyak silaturahmi nih Pak nanti. Monggo Pak. Saya ya, tapi harap maklum karena kadang saya cowok panggilan jadi susah Pak mau ketemu kadang. Iya Pak. Iya. Saya banyak aktivitas ngajar keluar Pak, jadi nggak selalu standby di kantor, nggak selalu Iya, on Pak. di HP. Siap. Karena Siap. harus ya teman-teman di lapangan ya banyak yang konsultasi untuk keamanan, jadi Ustaz. Mau sharing Ustaz. sedikit? Pertemuan lanjutan gitu. Iya. masih ada waktu 5 menit Pak Haji, silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Yang Monggo. pertama dari Bang Irwan Oh iya, silakan Pak Irwan. terkait semua kan bermuara ke satu titik melahirkan satu standar operasi Pak ya, yaitu kemampuan merumuskan identifikasi masalah itu Pak. Resiko Pak. Sehingga lahir sebuah draft kesepakatan yang itu pun minimal per 1 tahun harus dirubah. Dan buat ini tentunya dibutuhkan semacam tim perumus atau bahkan ada pelatihan tersendiri Pak ya untuk memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah, baik itu aset bergerak dan tidak bergerak itu Pak ya. Nah, Berwujud, tidak berwujud. apa ada pelatihan juga Pak? Pelatihan setiap personil pengamanan itu memiliki kemampuan secara internal atau pribadi, kemampuan dia kemudian mengidentifikasi hal-hal yang akan terjadi gitu Pak. Kalau tadi kan konsepnya ini Pak, konsepnya akan kita tuangkan menjadi satu SOP juga itu ternyata butuh pelatihan. Nah, untuk memiliki kemampuan mengidentifikasi nih Pak, jadi sebuah masalah yang akan terjadi gitu. Demikian Pak Anto. Iya, terima kasih Pak. Ya. Kalau Bapak ingin punya ilmu bagaimana saya mengidentifikasi kejadian yang akan datang, itu belajar intelijen Pak. Intelijen itu ada namanya intelijen bro.
intel sebagai intel ada intel dasar, Pak. Yang pertama intel dasar. Intel dasar itu apa? Ya. Adalah peristiwa-peristiwa kejadian di masa lampau. Itu kita datain semua, Pak. Setelah intel dasarnya kita dapat, kemudian intel aktual. Intel aktual itu yang terjadi saat ini, Pak. Contoh, Pak, intel dasar. Sekarang udah masuk mau pemilu di bulan ke-4, menjelang pemilu. Saya harus mencari dulu data-data pemilu tahun lalu, di bulan ke-4 sebelum pemilu itu kejadian yang menonjol apa? Siap. Gitu, Pak. Oh, kejadian menonjol dulu waktu 4 bulan sebelum pemilu itu. Sudah ada kampanye, udah ada black claim, ada lain-lainnya. Sekarang kita lihat kondisi real sekarang ini, Pak. Kondisi real sekarang ini adalah polisi masih sama dengan yang pemilu sebelumnya. Otomatis saya bisa memprediksikan pemilu berikutnya akan sama seperti ini. Itu namanya menganalisis intelijen, Pak. Jadi kegiatannya itu ada. Terus bagaimana, Pak, saya menganalisis risiko di tempat saya? Sama, Pak. Perbandingannya juga begitu. Kalau menentukan risiko keamanan, hitungannya itu adalah antara probability dengan dampak. Saya harus menghitung aset. Setelah saya hitung aset, kemungkinan terjadi yang lalu-lalu itu berapa kali? Oh, dalam 1 tahun terakhir terjadi pencurian 2 kali. Saya kategorikan kalau itu 2 kali berarti sering terjadi, misalnya begitu. Dampaknya apa? Hilang nilai uang sekitar 10 juta karena 2 motor. Terus dengan reputasi perusahaan seperti apa reputasinya? Akan hilang reputasi kita, nilainya tinggi. Setelah saya ketemu, saya kalikan, oh menjadi high, risikonya tinggi. Akan saya prediksi ke depan supaya nggak terjadi, akan saya lakukan mitigasi yang lain, Pak. Contohnya apa mitigasinya? Kalau orang masuk ke tempat saya, bawa motor, saya kasih kartu parkir. Dan harus menunjuk orang yang keluar membawa kendaraan motor, harus menunjukkan STNK. Itu mitigasinya, Pak. Dan apakah ada pelatihan khususnya, Pak? Ada, Pak. Bapak harus pelatihan namanya Security Risk Management. Di situ ada belajar mulai analisa risiko, identifikasi risiko, melakukan evaluasi penilaian risiko, membuat mitigasi risiko, kemudian melakukan evaluasi terhadap risiko. Tahapannya ada. Wah, saya kurang banyak belajar lagi loss prevention, Pak. Pencegahan kehilangan, Pak. Nah, itu ada lagi materinya sendiri loss prevention. Bapak mau latihan standar nasional ada, standar internasional ada nggak? Ada, Pak. Namanya IACPP, International Association of Crime Prevention Practitioner. Itu adalah asosiasi pencegahan kejahatan dunia. Bapak mau ikut standar latihan CCPPS, ikut pelatihan yang untuk physical security khusus, ada banyak, Pak, pelatihan, Pak, ya. Oh. Pelatihan khusus menyusun SOP ada nggak? Ada, Pak. Tahapannya mulai identifikasi kerjaan, menyusun job desk, diajari bagaimana cara menyusun job desk yang baik, kemudian melakukan komunikasi, sosialisasi, simulasi job desk seperti apa, ada semua materinya, Pak. Ya. Jadi ilmu satpam itu banyak, Pak, tergantung dari kita, kebutuhannya seperti apa, dan mau nggak melakukan itu, Pak. Itu, Pak, ya. Baik, Pak. Siap. Oke. Udah pas jam 3. Ya. Rasanya masih kurang ini materi yang kita dapat. Saya Ya, Pak Haji, karena sebetulnya hanya siap sekilas ini semua. untuk dilanjutkan beberapa waktu lagi, tapi ya mungkin memang kita harus batasi supaya tidak ini juga tidak apa istilahnya itu tidak bosan. Mungkin nanti kita kondisikan lagi untuk pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Ya, kalau Pak Yanto ini kan bayangkan sudah 19 tahun di kepolisian, terus menggeluti lagi kaitan dengan pengamanan ini, satpam, dan juga masih merasa kurang. Ya. Apalagi kita ini yang latar belakangnya pesantren, dan ini tentunya juga sangat kurang pemahamannya kaitan dengan pengamanan. Sementara kita dapat tugas untuk
menjadi menjadi pengaman untuk aset-aset Hidayatullah yang tersebar di berbagai wilayah daerah. Bapak sekalian, insya Allah harapan kita mudah-mudahan nanti ada waktu lagi untuk kita bisa mendapatkan materi yang berbeda kaitan dengan pengamanan, ya. Dan ya, berharap juga Pak Mugianto, Pak Yanto masih meluangkan waktunya untuk bisa memberikan atau menyampaikan materi-materi lainnya. Siap, insya Allah Pak Haji, insya Allah. Ya. Dan dipersilahkan teman-teman mau komunikasi langsung, nanti kan saya sudah share itu biodata, profil beliau, CV beliau, atau nanti saya share lagi nomornya. Kalau ada yang mau komunikasi langsung silakan, konsultasi atau ya kaitan dengan pengamanan silakan. Insya Allah beliau ini dari kegiatan saya pantau ya, meskipun itu sekilas, sering statusnya juga muncul bagaimana para peserta pelatihan itu diharapkan kontrol salat berjamaahnya. Terus yang kedua, di waktu-waktu tertentu semuanya harus ikut yasinan. Apa istilahnya itu? Malam Jumat, Pak ya? Malam Jumat Pak Haji. Malam Jumat. Rutinitas Pak Haji. Pokoknya gerakan dakwahnya beliau di tempat training ini luar biasa. Ya. Dan mudah-mudahan tetap beliau punya komitmen itu. Amin. Dan kita bisa juga mendapatkan spirit beliau dengan dakwah bidang masing-masing ya. Contoh berdakwah dengan bidang yang berbeda. Bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa mengikuti in-house training ini kurang lebih 2 hari, dan saya pikir sesuai dengan rencana materi kita sudah dapatkan, sudah disampaikan, dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang lain juga ada semangat ya untuk melanjutkan atau materi-materi kaitan dengan sistem pengamanan ini. Dan insya Allah materi yang sudah disampaikan Pak Mugianto akan nanti kita share secara lengkap ya. Saya juga tadi rekamannya ini yang hari pertama kemarin ada tidak lengkap ya, tapi insya Allah mudah-mudahan materi yang ada sama Pak Mugianto juga itu materi lengkap dan nanti bisa saya share di grup atau nanti bisa share ke perorangan. Demikian dari saya, dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan terkhusus kepada Bapak Mugianto atau Pak Yanto yang sudah meluangkan waktunya khusus memberikan materi kaitan dengan manajemen sistem manajemen pengamanan ya, manajemen pengamanan MP. Dan sebelum kita tutup, si Pak Asep barangkali bisa menutup doa dulu, atau Pak Irwan, Asep aja lah ya. Bang Irwan baca doa. Ustaz Rahman, Ustaz Rahman. Bang Irwan. Ustaz Rahman dari Kaltara. Ustaz Rahman, Abdurrahman dari Kaltara. Oh iya, Ustaz Rahman, Kaltara. Nanti Pak Rahman nanti bisa undang Pak Yanto ke Kaltara. Insya Allah. Insya Allah. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukurillah ma ba'd.
yang Ya, sekalian bisa dimunculkan semua ininya lah. Videonya. sudah itu. Ya. Baik. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita puji dan kepada Rasulullah SAW kita bersalawat. Semoga rangkaian kegiatan kita selama 2 hari ini menjadi kebaikan dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita semua pada umumnya, wabil khusus kepada pemateri, semoga Allah mudahkan segala urusannya, mudahkan rezekinya, disehatkan segala keluarganya. Baik, kita sama-sama awali doa kita yang baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hafidh alaina fi sakaratil maut wa najati minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'adat ala nusrati syari'atik wa astighfir Allahumma rabbitataha wa adim buddaha wa diasubulaha wa mla'a binurika alladhina la yakhlu wa ashrah sudurha bi faidil imani dik wa jami'i tawakkuli alaik wa hiya bi ma'rifatik wa ala syahadati fi sabilik. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih semua, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya teman-teman perjuangan. Dan ini ternyata kita masih kuat juga untuk belajar ya. Ini orang-orang lapangan semua ini Pak Yanto. Siap. Agak susah Luar ini biasa, duduk di luar kursi. biasa, Pak. Tapi ternyata bisa juga ini. Kayak Pak Abbas ini jarang dia duduk sampai 1 jam. Biasa keliling apa sih ya? Apalagi Pak Irwan ini. Pak Irwan sudah lari lagi dia. Siap. Masuk. Ya, dan secara khusus kita ucapkan terima kasih kepada Pak Mugianto atas kesediaan dan waktunya untuk mendampingi kita, menemani dalam kegiatan Innos Training ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ada waktu lagi di kesempatan lain ingin mendapatkan pencerahan dan materi-materi baik beliau terkait dengan pengamanan aset-aset terkhusus di Hidayatullah ya, organisasi Hidayatullah. Dan mari kita tutup pertemuan ini, acara ini dengan sama-sama membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.